Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad Mahmudi. Saya mengajar di SDN Gedung Nomor 2, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, 5 Desember 2023, saya akan menampilkan video praktik mengajar saya untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Kita bisa belajar sekolah bersama teman-teman setiap hari ya. Biasanya sebelumnya sudah pernah kamu baca? Cerita si kancil, cerita kura-kura dan kelinci. Cerita si kancil dan cerita kura-kura ya. Terus nyaman. Ada cerita apa yang pernah kamu baca nyaman? Cerita beruang dan lebah madu, cerita kancil dan buaya. Oh iya, cerita kancil dan buaya tadi yang pernah dibaca nyaman, cerita kancil dan buaya. Yang dibaca Eca tadi ada cerita si kancil ya.
di dalam cerita tadi ada siapa saja? Ada Kiki, ada ibu, ada kakak. Kakaknya namanya siapa tadi? Lala. Ya. Jadi kenapa ceritanya tadi ada gambarnya? Biar lebih menarik. Di samping ada gambarnya, kalian juga harus mengamati tulisannya. Ya, di situ tulisannya dibaca dengan seksama. Terus apa yang terjadi tadi? Si kakak bajunya sobek. Kenapa? Karena bajunya kekecilan. Narasi atau cerita narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian, dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Jadi waktunya urut, ya, ceritanya urut, enggak berjor-jor tapi urut, ya, ceritanya bisa urut. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi atau cuma sebatas khayalan. Jadi ceritanya itu ada cerita yang asli atau kenyataan sesungguhnya, ada cerita yang hanya khayalan saja. Beberapa gambar, ya, ada beberapa cerita bergambar di sini, ya. Ada cerita ini, saya punya. Nah, ini di sini ada gambar. Gambarnya ini urut, ya. Cuma, nah ini gambarnya. Ini punya masing-masing punya tokoh sendiri-sendiri, punya peristiwa sendiri-sendiri, ya. Di sini nanti ada bacaan yang sesuai dengan gambarnya, ya. Di sini saya punya gambar. Ini contohnya. Ini misalkan ini si Dava, gambarnya Dava bermain sepak bola, ya, di sini. Terus dilanjut ada gambar anak yang sedang bermain sepak bola. Ada juga gambar yang anak yang jatuh, ya, jatuh dari paparan itu, kepleset, ya, kepleset, ya. Terus nanti tugasnya kalian mengurutkan gambar dan menempelkan tulisannya tadi, ya. Terus jadi nanti saya akan membagi kelompok. Kalian setiap kelompok akan menyusun beberapa gambar dan isi ceritanya di sini. Kalian mencatat nama-namanya siapa, kejadiannya apa, nanti dicatat di bukunya. Nanti kalau ada teman atau kelompok yang lain bertanya, kalian bisa langsung jawab, ya. Seperti itu. Saya akan membagi kelompok di sini. Ada 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Ingat-ingat, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, siap, ya. Nanti saya akan membagikan media kepada kalian. Tapi jangan dikerjakan terlebih dahulu, ya. Nanti saya kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Menempelkan gambarnya dulu, baru tulisannya, ya. Jadi gambarnya dulu kalian tempelkan dulu. Yang menurut kalian gambar nomor 1 itu gambar yang mana? Ya, nomor 2 gambar yang mana? Ya.
sampai 10 menit saja ya. Jadi dalam waktu 10 menit kalian harus bisa menyusun gambar atau ceritanya itu tadi. Bisa dimulai. Bisa. Ada pertanyaan, Sob? Apa? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ya, gimana, Sob? Nama kelompoknya ditaruh di tengah-tengah boleh, di atas boleh. Ya, di belakang kertas yang warna itu juga boleh. Ya. Ditulis nama kelompoknya dulu. Ya. Gambarnya ya, siapa tokohnya ya, terus di mana kejadiannya ya, dicatat di bukunya atau di kertas warnanya di belakangnya boleh. Namanya ada siapa saja, kejadiannya di mana, peristiwanya apa saja ya, ditulis di belakangnya. Sore itu cuaca mendung, angin bertiup
Alwi. Siapa aja tadi tokohnya? Dafa dan Alwi. Dafa dan Alwi. Pertanyaan dari Ica sudah terjawab. Siapa tokoh yang ada dalam cerita? Dijawab sama kelompok 1 yaitu Dafa dan Alwi. Ada pertanyaan lagi dari kelompok? Ya, silakan. Di mana saja tempat yang disebutkan pada cerita? Di mana? Di mana? Di lapangan. Lapangan. Jadi tempat kejadiannya ada di lapangan. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Ada, ya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kelompok lain. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan dibaca aja. Pada hari Minggu pagi, Rizky, Putri, dan Tantri bermain lompat tali. Mereka bermain di halaman rumah Rizky. Tantri dan Putri kebagian memegang tali dan Rizky kebagian melompat. Mereka sangat riang dan gembira. Tak lama berselang Rizky tersangkut tali dan jatuh satu kali kata Rizky ke sana. Kami tidak akan harus karena sebaiknya ayo kita antar Rizky masuk untuk diobati dan beristirahat jauh. Tantri dan Putri mengajak Rizky untuk masuk ke rumahnya dan membantunya untuk berjalan. Hati-hati Rizky, kamu kenapa tadi tiba-tiba terjatuh? Tanya si Tantri. Tadi aku belum sarapan, perut saya terasa sakit, kemudian tidak kuat melompat akhirnya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Mengapa Rizky terjatuh saat bermain lompat tali? Karena belum sarapan. Ya. Pertanyaannya gimana, diulangi? Mengapa Rizky terjatuh saat bermain tali? Mengapa tadi jatuh? Karena belum sarapan ya, karena belum sarapan sehingga terjatuh ya. Ada pertanyaan lain? Udah? Ya. Udah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian dia pergi membawa Keras ya. tak lama tinggal adik Aziz yang bernama Yusuf datang dan melihat akuarium di atas meja. Wow, ikannya bagus sekali. Pasti ini punya Kak Aziz, ujar si Yusuf. Kasihan ikan sebagus ini dimasukkan ke air. Pasti ikan ini kedinginan, ujar Yusuf lagi. Akhirnya ikannya pun diambil Yusuf dan ditaruh di atas lantai. Tanpa sadar dia meninggalkan ikan yang sudah ditaruh di lantai tadi dan bergegas pergi. Selesai membersihkan halaman rumah, Aziz dan ibunya masuk ke dalam rumah. Loh, kenapa ikannya ada di lantai? Apa mungkin Nomor 1 silakan bertanya. Barang mereka bermain. Mana mereka bermain? Di rumah ya. Ada pertanyaan lagi? Kapan mereka bermain? Kapan? Iya. Sejak apa jawabannya? Pada siang hari ya. Pada siang hari. Ya. Sudah selesai. Nomor 3 tentang nomor 3.
Akan dibaca yang keras. Pada hari libur sekolah, Adi, Budi, dan Ruti meluangkan waktu liburnya untuk memancing. Sebelum memancing, mereka pergi mencari ikan. Mereka pergi bersama mencari cacing. Adi berkata, "Hei, Ruti, coba kamu gali tanah. Di sini mungkin ada cacingnya." "Siap, Di," jawab Ruti. Tidak lama menggali, Ruti melihat cacing. "Asik, kita menemukan cacingnya." Ruti dan Adi tertawa. Kemudian mereka bertiga pergi memancing. Tak lama setelah mereka memancing, mereka merasa lapar dan pergi untuk pulang. Mereka pergi ke rumah Budi. Kebetulan itu Budi membuat kue. Setelah sampai di rumah, Adi langsung menuju warung makanan tanpa mencuci tangannya. Kayaknya kue ini enak sekali, kata Adi. Kemudian Budi mengingatkan, sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu, sahut Budi. Namun Adi tidak menghiraukannya. Mereka bertiga bersama-sama menikmati kue buatan ibu Budi. Namun Budi dan Budi saja yang mencuci tangan sebelum makan. Kecuali Adi tak lama setelah. Ada pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok 3 silakan. Apakah hobi atau kegemaran Kakak? Apa hobi atau kegemaran kakak tadi? Memancing. Memancing ya, hobinya memancing. Ada lagi pertanyaan lain? Yang keras. Silakan. Kenapa ikannya bisa dilantai? Kenapa ikannya bisa dilantai tadi? Kenapa ikannya? Karena diambil siapa? Diambil? Diambil Adi. Ikannya diambil adiknya sehingga jatuh di lantai ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Saya cukup mengapresiasi dari penampilannya tadi. Cuma ada beberapa evaluasi, yaitu kurang keras soalnya membaca ya. Terus untuk membacanya juga kurang lancar ya, sehingga kalian harus membaca terus dan membaca ya, sehingga nanti kalian bisa membaca dengan lancar dan keras dan tampil di depan teman-teman bisa berani ya, tidak malu-malu. Itu temanmu sendiri, jadi kalian tidak perlu malu ya. Untuk penampilan sudah baik, cuma harus ditingkatkan lagi agar bisa lebih maksimal presentasinya ya. Terus evaluasi dari saya sudah diskusi. Untuk diskusinya kemarin pada pertemuan pertama kalian sudah berdiskusi dengan baik antar kelompok, saling bertukar pikiran, saling mengeluarkan gagasannya, sehingga apa yang menjadi tugas kelompok kalian bisa terselesaikan dengan baik. Jadi tugas kelompoknya sudah cukup baik, sudah kerjasama ya. Terus untuk penampilan presentasinya juga cukup baik, cuma harus ditingkatkan lagi, suaranya dikeraskan lagi, biar temannya kelompok lain bisa mendengarkan dan bisa bertanya ya. Terus
menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku. Sudah diskusi. Untuk diskusinya kemarin pada pertemuan pertama, kalian sudah berdiskusi dengan baik antar kelompok, saling bertukar pikiran, saling mengeluarkan gagasannya, sehingga apa yang menjadi tugas kelompok kalian bisa terselesaikan dengan baik. Jadi untuk tugas kelompoknya sudah cukup baik, sudah bekerja sama ya. Terus untuk penampilan presentasinya juga cukup baik, cuma harus ditingkatkan lagi, suaranya dikeraskan lagi, biar temannya kelompok lain bisa mendengarkan dan bisa bertanya. Sudah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk berdoa. Memimpin berdoa. Doa sesudah belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.